Lukas pasal yang pertama tadi, saudara. Kita buka ayat yang ke-14, saya baca sekali lagi. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-14 dikatakan begini. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Ini tentang Yohanes tadi. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan dan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk dikatakan di sini membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, semua katakan 1, 2, 3, menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi inilah nubuatan tentang lahirnya seorang pembaru yang membawa satu restorasi besar-besaran pada zaman Israel. Saya akan bacakan lagi supaya kita bisa mengerti lebih jelas lagi. Kita baca ayat yang ke-76. Itu Zakaria bernubuat untuk anaknya, yaitu Yohanes Pembaptis. Dikatakan begini, 1 ayat yang ke-76. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan apa, saudara? Jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan dan berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia melawat kita surya atau matahari pagi, day spring, dari tempat yang maha tinggi, untuk menyinari, dikatakan, mereka yang diam di dalam kegelapan dan di dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu, yaitu Yohanes Pembaptis, bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada orang Israel. Nah, saya ingin saudara mulai membuka pengertian saudara tentang umat yang Tuhan siapkan saat ini. Menjelang Yesus Kristus datang yang pertama kali dulu, sebelum Yesus tampil dan menyatakan pelayanannya, maka sebelum tampilnya dia itu didahului oleh pelayanan seseorang yang meratakan jalan dan menyiapkan jalan bagi Yesus. Dan orang tersebut namanya siapa tadi? Yohanes Pembaptis. Menyiapkan jalan bagi Tuhan, meratakan jalan bagi Tuhan. Saya percaya juga sebelum Yesus Kristus datang kedua kali nanti, saya percaya Yesus akan datang, saudaraku. Sebelum dia datang juga, dia juga ingin membangkitkan satu umat yang pelayanannya akan menyerupai, akan setara dan senilai dengan pelayanan siapa ini? Yohanes Pembaptis. Alkitab katakan dia datang dengan kuasa dan roh Elia sendiri. Dan kalau dia datang, dia akan mengadakan pemulihan segala sesuatu. Dan saya percaya inilah restorasi yang sedang terjadi di tengah-tengah gereja Tuhan, yang mewarnai pelayanan Yohanes Pembaptis, dan melalui pelayanan itu disiapkan jalan bagi Allah melawat umatnya. Dikatakan di dalam ayat yang ke 78 itu, oleh rahmat
dan belas kasihan dari Allah, dengan mana Ia akan melawat kita. Saya percaya kita akan mengalami visitasi dari Tuhan, the day of visitation. Saya percaya sekarang ini dunia akan mengalami satu lawatan Allah seperti belum pernah terjadi dalam sejarah dunia sebelumnya. Saya sudah katakan berkali-kali, apa yang sekarang kita lihat ini baru tetesan saja, baru a drip, baru suatu tetesan yang sedikit dibanding dengan samudra yang akan Allah laksanakan dan lawat dunia ini dengan kebangunan rohani yang terbesar yang dunia belum pernah alami. Tetapi sebelum itu terjadi, saudaraku, harus ada satu umat yang siapkan, umat yang layak di hadapan Dia. Bukan hanya umat yang sekedar terlibat dalam segala macam kegiatan dan aktivitas yang Alkitab tadi katakan itu berbuat jahat. Bukan karena tindakannya tersebut, tapi oleh karena oleh karena motif hatinya tidak ada ketulusan, tidak ada integritas, tidak ada kemurnian, tidak ada trueness, kebenaran di dalam apa yang dilakukannya, bersembunyi di balik segala aktivitas rohani. Itu sebabnya saya percaya inilah zaman di mana Allah sedang mengalami kegoncangan di mana-mana. Kenapa? Pekerjaan Tuhan goncang di mana-mana. Tuhan ingin memurnikan motifnya. Tuhan ingin membersihkan kita supaya pada akhirnya kita menjadi umat yang siap pakai, bukan sekedar dipakai, tapi umat yang siap pakai. Siapa ingin jadi umat yang sekedar dipakai Tuhan? Sudah mulai naik. Kelasnya naik sedikit sudah, mereka. Tadi sampai 4-5 kali ditanya baru bisa masuk. Untung Tuhan tak seperti saya. Siapa yang ingin jadi umat yang siap pakai dan layak dipakai Tuhan untuk maksud yang kata kita tadi, mulia. Nah, itu sebenarnya kita harus menyucikan dari yang jahat. Apa yang jahat? Yang segala sesuatu sifatnya kehendak sendiri dan tidak kita lakukan sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita tidak hanya menjadi orang yang kenal Tuhan, tapi dikenal Tuhan. Tidak menjadi orang yang percaya Tuhan, tapi orang kepercayaan Tuhan. Tidak menjadi orang yang memiliki Tuhan, tapi yang dimiliki oleh Tuhan. Ini tingkatan-tingkatan yang harus kita capai kalau kita ingin merubah dunia bagi Yesus pada akhir zaman ini. Tapi sampai itu terjadi dalam diri kita, saudaraku, kita bisa melayani, tetapi istilah bahasa Inggris kita beating around the bush. Kita hanya berputar-putar dan tidak sampai ke tujuan. Nah, selama orang Israel di padang belantara, sampai mereka itu berputar-putar 40 tahun dan tidak sampai ke tujuan Kanaan, mereka tidak nganggur, mereka penuh aktivitas. Tapi aktivitas mereka tidak membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Dan banyak sekarang ini aktivitas yang dilakukan belum tentu memasuki pada era baru yang Allah ingin mengantar gerejanya masuk pada akhir zaman ini. Itu sebabnya pelayanan seperti Elia ini. Saya ingin baca itu ayat dulu di dalam Matius pasal yang ke-17. Ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, kalau demikian mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan saudaraku, segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang siapa, saudaraku? Yohanes Pembaptis yang datang untuk ayat yang ke-11 itu memulihkan memulihkan segala sesuatu. Ada satu restorasi, ada satu pembaharuan besar-besaran yang akan terjadi di dalam gereja Tuhan, di dalam umat Tuhan. Hati bapak dikembalikan kepada anak, hati anak dikembalikan kepada bapak. Itu satu restorasi dalam keluarga juga. Orang yang jahat dikembalikan kepada yang benar. Banyak orang berbalik kepada Tuhan. Ada satu kebangunan rohani yang terjadi. Tetapi itu semuanya akan terjadi kalau Allah bisa membangkitkan satu umat yang layak seperti zamannya Yohanes Pembaptis itu tadi. Yang kita katakan tidak minum anggur dan minuman keras. Artinya
tidak mencampuri dirinya dengan kesukaan-kesukaan duniawi ini, tapi yang kerinduannya hanya melihat rencana dan maksud Tuhan tercapai di dunia ini. Dan ada orang-orang ini di dunia yang punya kerinduan demikian, dan banyak dari orang-orang itu ada di dalam ruangan ini. Amin, saudaraku. Ada orang-orang yang rindu betul-betul. Aku ingin supaya sungguh-sungguh Allah dipermuliakan. Nah, saudara, kita akan lihat dulu lah Maleakhi pasal yang keempat. Saya baca ayat-ayat ini dulu untuk mendasari kita semuanya. Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang kelima, mulai. Sesungguhnya aku akan mengutus nabi siapa? Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Itu apa itu hari Tuhan yang besar dan dahsyat ini? Jadi hari Tuhan yang dahsyat ini memang ini hari akhir zaman, tapi yang lebih spesifik lagi saya percaya inilah hari yang besar, yaitu hari kebonohan rohani yang akan terjadi pada akhir zaman ini, di mana Injil akan diberitakan ke seluruh muka bumi menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Baru setelah itu tibalah kesudahan alam. Alam tidak akan berkesudahan sebelum Injil diberitakan ke seluruh dunia, dan Injil diberitakan ke seluruh dunia itu merupakan satu kegerakan rohani besar-besaran pada akhir zaman, dan itu yang disebut hari yang besar dan hari yang dahsyat ini. Dan di saat yang sama itu, saudaraku, saat Injil diberitakan itu, saat itu juga nanti hukuman Allah disampaikan kepada orang yang fasik dan yang jahat, orang kafir yang menentang kepada Tuhan. Ayat yang ke-6 dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan anak-anak kembali kepada bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi Tuhan berkata melalui Nabi Maleakhi ini bahwa aku akan mengutus satu nabi, Elia. Padahal Elia sudah mati. Tapi yang dimaksud ini adalah orang yang datang dengan kuasa dan pelayanan Elia. Apa itu? Membawa orang kembali kepada Tuhan. Siapa yang dimaksudkan di sini adalah Yohanes Pembaptis yang Yesus sendiri sudah sebutkan tadi. Nah, sekarang lihat ke sini semua. Perhatikan baik-baik. Saudara harus ikut mikir ini. Sejak Maleakhi sampai zamannya Yohanes Pembaptis, itu jaraknya 400 tahun. Oke. Dan ini 400 tahun disebut di dalam sejarah Alkitab disebut the silent years. Tahun-tahun berdiam diri atau tenang. Kenapa? Selama 400 tahun Tuhan tidak bicara kepada umatnya. Enggak ada nabi yang bangkit sama sekali. Bayangkan selama 400 tahun Allah tidak ada lawatan sama sekali, nggak ada nabinya, nggak ada orangnya di dunia ini yang bisa mengutarakan thus saith the Lord. Demikianlah firman Allah. Jadi saudara bayangkan kalau umat Tuhan tidak ada nabinya, tidak ada suara Allah yang jelas, saudara bisa terbak dan terka dan bayangkan keadaan umat Tuhan pada waktu itu dalam keadaan yang sangat saudaraku? Kacau, karena tidak adanya suara Tuhan. Ibadah masih jalan, kebaktian masih berlangsung, orang masih beraktivitas, korban masih dijalankan, tapi suara Tuhan tidak pernah didengar lagi. Suara Tuhan yang diperlukan tidak terdengar lagi. There were 400 years of silence. 400 tahun diam. Gak ada kebaunan rohani, gak ada apa-apa, karena gak ada tokoh yang Allah bangkitkan. Nah, di dalam kesunyian selama 400 tahun itu, God broke the silence by raising up the man that will bring restoration. Allah memecahkan kesunyian tersebut dengan membangkitkan satu tokoh pribadi, sosok pribadi Yohanes yang akan membawa pembaruan secara total di tengah-tengah umat Tuhan pada waktu itu. Dan saya percaya saudaraku, saat ini keadaannya mirip sama. Mirip sekali, hampir sama maksud saya. Kebaktian masih jalan, ibadah masih jalan, kegiatan rohani masih jalan. Tapi yang kita butuhkan saat ini bukan hanya aktivitas-aktivitas rohani yang makin hari makin banyak, tapi yang kita butuhkan, adakah suara Allah untuk zaman ini?
Adakah Allah membangkitkan seseorang untuk menyuarakan suara hatinya untuk zaman ini? Dan saya percaya seperti halnya pada zaman Yohanes dulu, saya percaya pada akhir zaman ini juga Allah ingin membangkitkan satu umat yang layak, yang melalui umat ini suara Allah terdengar kepada dunia, terdengar kepada umatnya pada akhir zaman ini. Dan kalau ini terjadi, akan terjadi pembaharuan, pemulihan segala sesuatu, akan ada pertobatan massal, hati orang akan berbalik kepada Allah seperti zaman Elia dulu, melalui satu orang dengan perlombaan dengan 450 nabi Baal, minta api turun dari surga, dan 450 nabi Baal tidak berhasil. Elia berdoa dan api turun, dan seluruh bangsa bertobat kepada Allah. Seluruh bangsa oleh satu orang, bukan 2-3 orang, seluruh bangsa. Karena ada api Allah turun. Saya percaya pada akhir zaman, pada hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu, yang saya tahu itulah hari kebangunan rohani yang akan terjadi pada akhir zaman ini. Akan terjadi pertobatan besar-besaran, bukan 1-2 orang. Jangan heran nanti kalau ada orang 10 bertobat semuanya, dan bahkan ada orang 1 negara bisa bertobat semuanya. Kalau itu terjadi, saya ingin Indonesia yang paling duluan di hadapan Allah. Haleluya. Amin, saudaraku. Tapi masalahnya di sini yaitu persiapannya ini, disiapkannya ini. Makanya si Yohanes muncul di tengah-tengah kesunyian sebagai sosok pribadi yang lain daripada lain, yang tidak diterima oleh zamannya, tapi justru dia yang membawa pembaruan secara total itu. Kita membaca sebentar di dalam Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Matius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai 10. Demikian bunyinya. Pada waktu itu tampillah siapa, saudaraku? Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea, dan memberitakan apa? Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Katanya apa? Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta, ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari seluruh daerah sekitar, penduduk Yerusalem dan seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang-orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hei kamu keturunan apa, saudaraku? Ular beludak. Siapakah yang memberitahu atau mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan apa? Pertobatan. Dan janganlah kamu mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan, semua katakan, buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam apa? Api. Nah, saudaraku, saya ingin gambarkan di sini satu fenomena yang luar biasa. Di tengah-tengah 400 tahun sunyi, 400 years silent, 400 tahun gak ada kesaksian Allah di dunia ini. Dari sejak Maleaki, nabi terakhir, sampai Yohanes, tidak ada suara Allah yang jelas, tidak ada nabinya, tidak ada manusia Allah yang bisa mengumandangkan suara Allah pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Umat Allah di dalam kebingungan, umat Allah dalam kekacauan, umat Allah dalam ketidakmenentuan, umat Allah kehilangan direction, kehilangan arah, sehingga ibadat hanya merupakan rutin, mekanisme, kebiasaan, tradisi, dan timbullah mazhab-mazhab baru, aliran-aliran baru yang bermunculan pada waktu itu. Di antaranya adalah mazhab Saduki, mazhab Farisi, ada lagi Herodiani dan Zilot, dan banyak lagi mazhab-mazhab yang lain. Kelompok-kelompok yang semaunya sendiri karena tidak ada suara Allah yang jelas.
Saya percaya demikianlah keadaan yang ada pada saat ini. Kelihatannya semua masih berjalan dengan baik, kebaktian masih ada, gereja belum tutup semuanya. Tetapi saya takut kalau yang terdengar bukan suara Allah, hanya kebaktian yang rutin, hanya acara yang tradisional, hanya langkah-langkah yang mekanisme, yang tidak ada makna sama sekali, dan tidak ada arah yang jelas. Semuanya dilakukan hanya demi aktivitas supaya jalan, tapi nggak ada tujuan yang pasti. Kita mengatakan tanpa visi umatku binasa, tanpa tujuan yang pasti umatku jadi liar. Dan ini yang sedang terjadi pada akhir zaman ini, saudaraku. Bisa saya bersyukur kepada Tuhan, sebagaimana terjadi pada zaman Yohanes. Di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah ketidakpastian, ketidakmenentuan, Allah memecahkan kesunyian tersebut dengan melawat umatnya. Dan sebelum lawatannya melalui Yesus Kristus sebagai surya pagi yang menghantarkan kaki kita dari kegelapan dan maut kepada jalan yang penuh dengan sejahtera, didahuluinya dengan pelayanan yang sangat radikal. Itu pelayanan Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya saya percaya pada akhir zaman ini harus ada sesuatu yang radikal terjadi. Harus ada satu pelayanan yang radikal terjadi. Tidak bisa kita cuma mediocre, hanya separuh-separuh, asal-asal. Asal dipakai Tuhan. Menjadi pelita yang hafal semua kalau begitu-begitu, saudaraku. Kalau suruh cari yang benar, sulitnya setengah mati, saudaraku. Karena di hadapan Tuhan kami hanya sekedar baca. Nah, hafal semua kan cacing, hafal, saudaraku. Menjadi pembaru dunia, world changer, yang merubah dunia ini, merubah keadaan sekitarnya. Dibutuhkan orang yang tampil seperti Yohanes Pembaptis. Bayangkan di tengah-tengah kesunyian tuh Yohanes dibangkitkan, tinggalnya di padang gurun. Gak seperti nabi-nabi yang dalam bayangan mereka, imam-imam, pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu semuanya berjubah bagus, semuanya keren, semuanya pakai pakaian-pakaian teratur, dan semua pakai seragam-seragam tertentu. Yohanes muncul pakaiannya bulu unta, pakai apa tuh, kulit, dan jalan-jalan di padang gurun, lihat belalang lewat, belalang lagi lewat lagi, lihat ada lebah, tawon tuh lebah, sarangnya diambil, dibuang, lebahnya dibuang, ambil lagi, ada madunya, dimakan di situ. Cuma gitu aja. Ada orang lewat-lewat, hei kamu, bertobatlah kamu, kerajaanlah sudah dekat. Orangnya nangis bertobat, ngaku dosanya. Sini dibaptisin, dia orangnya pulang segar, jalan lagi di padang gurun. Radikal. Herodes lewat, lu bertobat kamu raja, kamu mengambil istri saudaramu, itu berdosa di hadapan Allah. Orang yang radikal seperti itu. Alkitab katakan dia di padang gurun, dia tidak pergi ke metropolitan Yerusalem, dia tinggal di padang gurun, di tempat yang sunyi. Dan saya beritahu saudaraku, ini umat yang Allah siapkan, tidak nampak di mana-mana, tapi pada satu saat Tuhan akan tampilkan dan dunia akan digoncangkan, saudaraku. Ini umat yang tidak mencari kepopuleran bagi dirinya sendiri, tapi satu umat yang hatinya diberikan sepenuh kepada Allah, diproses, yang tidak hanya sekedar mau dipakai Tuhan, tapi mau dipakai untuk maksud yang mulia, menyucikan diri dari yang jahat itu tadi. Ini akan muncul. Ini orang yang mau, bukan hanya mau kerja buat Tuhan, tapi mau mulai pintar, saudaraku. Saudara bisa khotbah besok ke tempat yang lain, tapi hati-hati habis itu lu dikerjain habis-habisan. Amin. Jadi masalahnya bukan kerja buat Tuhan, dikerjain Tuhan itu loh, saudaraku. Orang-orang yang dikerjain dia ini nantinya akan ditampilkan oleh Allah. Kenapa dikerjain? Supaya disalibkan. Karena barang siapa yang milik Kristus, dia sudah menyalibkan kedagingannya, keinginannya, dan cita-citanya, hawa nafsunya. Nah, ini yang Tuhan sedang kerjakan. Sehingga bukan hanya aktivitasnya. Saya sudah khotbahkan di mana-mana, dikatakan karisma tanpa karakter itu bahaya sekali. Banyak orang punya karisma tapi tidak punya karakter. Kita bisa menyalahgunakan karisma tersebut dan bisa membawa celaka bagi diri kita sendiri. Contohnya siapa? Salomo. Bukan, contohnya siapa? Absalom.
anaknya Daud. Itu karismanya luar biasa. Orangnya ganteng, keren, rambutnya sampai ke kaki katanya, dan tidak ada orang yang secantik dia di seluruh Israel. Alkitab katakan seluruh hati rakyat Israel terpikat dengan dia. Dia berdiri di pintu gerbang, begitu lihat dia, orang sudah simpatik, sudah glued to him, terikat, terpikat, dan kayak ada lemnya gitu. Ya, sedang karismanya tingginya luar biasa, bisa menarik orang, ngumpulkan banyak orang gampang sekali. Tapi sayang, karakternya belum dibentuk, sehingga menggunakan karismanya untuk mengejar papinya sendiri, dan malah mau bunuh papinya sendiri, malah menodai istri papinya, dan bersetubuh dengan istri-istrinya papinya, dan akan membantai papinya sendiri. Dan akhirnya dengan karisma yang dia miliki, tanpa karakter yang ada dalam dirinya, dia sendiri celaka. Dan dengan karismanya yang dibanggakan itu, rambutnya yang bagus tadi, justru membuat dia tersangkut di atas pohon, dan dia tergantung antara surga dan bumi. Nah, banyak orang Kristen yang punya karisma dan tidak punya karakter, maka kedudukan orang itu akan tergantung antara surga dan bumi. Surga juga nggak masuk, di bumi juga nggak kebagian, saudaraku. Di dalam bahasa Indonesia dikatakan langit dan bumi, dalam bahasa Inggris heaven on earth. Jadi surga dan bumi. Karena karisma. Nah, saya lihat banyak sekali orang punya karisma dan hebat dipakai Tuhan. There's no doubt about it. Tidak ada soal bimbang soal itu. Dan nyata, mujizatnya nyata. Tapi karakternya seenaknya sendiri, semaunya sendiri, belum dipoles, belum dibentuk. Nah, akhirnya apa? Tidak tahan lama. Sebentaran kita dengar, sebentar lagi nggak dengar lagi. Kalau kedengaran pun sudah tergantung antara langit dan bumi, kesangkut. Rambutnya itu karismanya, nyangkut di mana nggak tahu, di gondang dia atau di mana nggak tahu. Pokoknya nyangkut, saudaraku. Dan tahu-tahu ada lembing ditusuk dalam perutnya dan mati itu orang. Mari saudaraku, di dalam zaman yang sangat indah, zaman yang sangat menggairahkan, zaman yang sangat mulia, di mana kita sedang memasuki pintu keemasan dan masuk zaman baru, di mana Allah akan melawat manusia tanpa batas. Kebawaan rohani akan terjadi di mana-mana. Orang bertobat bukannya 1, 2, tapi ribuan. Bahkan bangsa-bangsa akan bertelut di bawah Tuhan. Dan itu akan digenapi pada akhir zaman ini. Tapi ini sekali lagi tidak bisa dilakukan oleh seseorang pribadi. Orang one man show yang nonjol, yang terkenal, itu zaman sudah berlalu. Zaman-zaman itu sudah berlalu. Orang-orang top-top terkenal sudah berlalu. Yang ada sekarang hanya setiap orang Kristen bertumbuh sebagai tubuh Kristus yang bergerak pada akhir zaman ini. Ini yang umat layak bagi dia. Dan dengan demikian kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Haleluya. Ini yang sedang terjadi. Itu sebabnya saudaraku, kalau saya melayani pada pagi hari ini, pada dasarnya bukan Yeremia Rim, tapi saya hanya bagian dari tubuh Kristus yang ada di sini, dan juga bagian dari tubuh Kristus yang ada di Surabaya. Jemaat yang saya melayani di sana, mereka mendoakan saya dan mengutus saya ke sini, merupakan bagian dari pelayanan mereka. Bukan saya saja, tapi kalau saya dapat pahala, mereka juga yang doakan saya dapat pahala. Makanya kalau saudara ingin pahala saya, doakan saya. 50-50 untuk saudara. Amin. Betul itu betul. Jadi keterlibatan semuanya masing-masing di dalam pekerjaan Tuhan ini. Dan lihat saudaraku, timbulnya mazhab-mazhab dak karuan di zamannya Yohanes Pembaptis, di zamannya sebelum Yohanes Pembaptis, itu oleh karena tidak adanya suara Allah yang jelas. Sehingga yang Saduki menekankan sesuatu, Farisi menekankan sesuatu, ini menekankan sesuatu, tidak ada sesuatu yang global, yang seluruh Alkitab, yang sehat, yang mempersatukan, yang membawa orang makin dekat kepada Tuhan. Tapi masing-masing pasang sekte sendiri. Nah, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Saya bersyukur Yohanes Pembaptis tampil dan berkata cuma satu beritanya, bertobatlah kamu kepada Allah. Saya ada yayasan, namanya Yayasan Pelayanan Kristen Masa Depan Cerah. Sudah didirikan sejak tahun 80. Terdaftar di Departemen Agama Pusat. Bisa beraktivitas apa saja. Saya juga ada gereja
yang baru diresmikan kira-kira 2 minggu yang lalu oleh Dirjen sendiri Gereja Kristen Perjanjian Baru. Tapi saya ingin beritahu di sini, saya kerja bukan untuk yayasan saya atau gereja saya kerja untuk seluruh tubuh Kristus yang ada di dunia ini. Nah, kalau saya hanya mikir saya punya saja, maka khotbahnya Yohanes Pembaptis saya perlu dengar. Bertobatlah kamu Yeremia, karena kerajaan Allah sudah dekat. Saya memang harus tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada saya, tetapi saya harus melihatnya sebagai seluruh bagian dari tubuh Kristus yang saya harus abdikan diri saya untuk melayani mereka. Ini penting, saudaraku. Kalau kita nyeleleng dari situ nanti, kerjain Tuhan habis-habisan nanti, saudaraku. Akhirnya orang pada bertobat. Dia tidak pergi ke tempat metropolitan. Yerusalem kota besar, Yeriko kota besar, Bethlehem, apalagi Sikar, Nazaret, banyak tempatnya lain. Tapi dia tidak pergi ke situ. Dia perginya di padang gurun. Dan ada orang lewat, mungkin naik unta satu-satu, naik unta tuh. Hei, yang naik unta! Siapa nih, lihat orang nih? Kayak orang nggak waras, pakai pakaian nggak keren. Turun dari unta. Ada apa? Bertobat kamu. Jangan saya dekat. Tapi udah nangis. Nah, kita katakan berdatangan dari aku. Ya, bertobat, saya bertobat. Sini. Bawa ke kali Yordan. Udah gue kubur semua lu hidup yang lama. Pulang sana biar seger. Ya, saya seger. Saya sungguh-sungguh bertobat. Dia pergi lagi, orang datang lagi. Lama-lama suara itu terdengar sampai di mana-mana. Dan Alkitab mengatakan seluruh penduduk Yudea, seluruh penduduk Yerusalem. Yerusalem itu kota besarnya, Yudea itu provinsinya. Jadi berduyun-duyun bukan pergi ke Yerusalem, perginya ke padang gurun. Saya ingin beritahu, kalau engkau punya berita dari Allah, tidak peduli tempatmu, engkau boleh di ujung dunia, orang akan cari engkau karena engkau punya berita yang daripada Allah sendiri. Tidak perlu kita mempromosikan diri kita sendiri. Tidak perlu kita menjual diri kita sendiri. Yang penting, do you have the message from God? Apakah kamu punya berita dari Allah? Are you a man of God for this hour? Apakah kamu manusia Allah untuk zaman ini? Kalau engkau manusia Allah untuk zaman ini dan punya berita yang pasti daripada Allah, kamu boleh tinggal di padang gurun yang gak ada manusianya, yang dari kota berduyun ke sana. Luar biasa. Untung Yohanes Pembaptis nggak tercobai seperti kita. Wih, orang banyak datang sama gua nih. Waduh, banyak datang sama gua nih. Wah, gua mau populer nih. Wah, gua senang nih. Jangan pulang ke kota lagi ya. Kumpul di sini aja. Bikin Christian Center di padang gurun di sini ya. Nah, bahkan sebagian banyak yang datang, tahu-tahu muncul orang Farisi, orang-orang terhormat, orang-orang Saduki pada muncul. Dan begitu mereka muncul, apa Yohanes kesenangan? Wah, mereka juga bertobat. Bagus nih gua baptis. Enggak. Dia tahu betul. Banyak orang ngikut-ngikut mau dibaptis, ngikut-ngikut mau datang, ngikut-ngikut sama Tuhan, ngikut-ngikutan. Ini kan semuanya zaman gak serius. Ini cuma lagu-laguan, ini cuma nyanyi-nyanyian, ini cuma main-mainan, ini cuma buah-buahan, ini cuma Kristen-Kristenan, ini cuma tobat-tobatan. Itu filsafat yang dianut oleh manusia sekarang nih, sudah terpancar di mana-mana di lagu-lagu. Ini juga lagu-lagu rohanianan, saudaraku. Lihat aja sekarang lagu rohani jadi ngepop semuanya itu, saudaraku. Alam cengeng pun masuk dalam lagu pujian sekarang ini. Perlu Yohanes Pembaptis, saudaraku. Tapi juga harus berani kehilangan kepalanya, saudaraku. Itu payahnya di situ itu, saudaraku. Amin. Masih mau dengar lagi? Masih, puji Tuhan. Biarin. Hancur juga hancur sekalian. Amin. Amin. Pulang biar dibentuk jadi orang yang benar dan orang yang apa? Layak di hadapan Tuhan. Itu yang penting. Layak di hadapan Dia. Layak di hadapan Dia. Nah, orang Farisi adalah dari kelompok Farisi dengan kata separate, separasi. Artinya
terpisah. Jadi Farisi ternyata orang yang memisahkan diri, orang yang eksklusif, menyendiri, merasa diri lebih baik dari yang lain. Jumlah mereka tidak banyak waktu itu, zaman itu jumlah mereka ada 60.000 anggotanya. Tapi orang ini kemana-mana kelihatan sekali karena jubahnya kelihatan, pakaiannya, gayanya, dan orang ini sangat alim. Doa di perempatan jalan, doa jengking di perempatan jalan, doa. Oh, ketemu orang mungkin puji Tuhan. Apa kabar? Haleluya. Mau kemana? Puji Tuhan. Sudah makan belum? Haleluya. Makan apa? Puji Tuhan. Berapa piring? Puji Tuhan. Haleluya. Ini orang-orang Farisi yang ucapan agamawinya keluar, mau makan cuci tangan dulu, ditunjukkan gitu saudaraku. Perpuluhannya terus-terusan, seminggu 2 kali puasa, seminggu 2 kali puasa. Saudara puasa seminggu berapa kali? Sebulan berapa kali? Setahun berapa kali puasa? Pernah nggak puasa saudaraku? Ini orang Farisi kayak begitu itu. Tapi Alkitab katakan semua dilakukan hanya secara apa? Lahiriah. 2 Timotius 3 ayat 5 berkata, jangan usah dicari, paling-paling nggak ketemu, cari saja. Dikatakan di sana pada akhir zaman akan ada banyak orang yang secara lahiriah beribadat, tapi pada hakikatnya memungkiri kekuatannya. Jadi kayak orang Farisi nih, yang luarnya haleluya, puji Tuhan, tapi dia katakan kamu munafik. Semuanya hanya luar-luar saja. Makanya waktu mereka mau dibaptis, mereka berdundul dengan Yohanes, saya juga mau dibaptis, saya mau dibaptis. Yohanes lihat, kamu bangsa keturunan ular beludak. Radikal sekali. Radikal sekali. Kamu pikir kamu bisa luput dari hukuman, tahu nggak? Kamu munafik. Kamu pikir kamu anak Abraham. Allah bisa bikin anak Abraham dari batu-batu ini. Keluarkan dulu, hasilkan dulu dong buah yang sama dengan pertobatan. Jangan asal dicelupin aja di sini. Tobat dulu. Orang belum mati dikubur, bangun lagi ntar, saudaraku. Tobat dulu dong. Keluarkan yang sesuai dengan buah pertobatan. Kalau tidak, kamu perlu tahu, kata Yohanes, itu kapak sudah siap di setiap akar pohon. Dan kalau pohon tidak mengeluarkan buah yang baik, akan ditebang ke akar-akarnya. Nah, ini yang disebut, ini remedy atau treatment yang sangat radikal. Treatment yang radikal ini yang dibutuhkan pada akhir zaman ini. Apa artinya ini? Radikal dari kata-kata bahasa Latin, dari kata-kata radix, radix, yang artinya adalah akar. Jadi radikal yaitu perubahan secara total yang dengan cara dicabut sampai ke apa? Akarnya. Inilah masalahnya. Saudaraku, baru-baru ditulis juga di dalam koran Sinar Harapan, Suara Pembaruan, maaf, nggak ada Sinar Harapan lagi. Harapannya sudah tidak bersinar, sehingga pembaruan saja yang bersuara. Suara pembaruan. Ditulis juga di sana tentang anti-radikal. Radikal adalah satu perubahan yang secara drastis, yang tidak menerima keadaan yang diterima, yang tidak mau terima status quo. Dan status quo itu artinya keadaan yang diterima oleh orang pada waktu itu, menentang adanya keadaan yang ada. Dan dia ingin perubahan bukan dengan cara yang pelan-pelan diperbaiki, tapi dia ingin perubahan yang secara revolusi, dalam arti dicabut sampai ke apa? Akarnya. Dan saya percaya ini yang paling penting buat gereja Tuhan, buat kekristenan yang ada saat ini, bukan sekedar kita ini pakai perbaikan
perbaikan, pengobatan, pembaruan yang sedikit demi sedikit. Yang dibutuhkan ialah satu perubahan yang tuntas, dicabut sampai ke mana? Akarnya. Kamu orang Farisi, kamu beragamamu secara luar saja, kamu munafik, kamu penuh dengan kegiatan agamawi, kamu penuh dengan aktivitas rohani, tapi hatimu tidak benar. Makanya kamu harus ditebang dulu sampai ke akarnya. Itu semua buang, jadi apa adanya, dan tobat dan akui dosamu, keluarkan sesuai dengan pertobatanmu, baru kamu bisa dibaptis. Artinya apa? Cabut seakar-akarnya, buang itu semuanya, pura-pura dan segala macam kegiatan yang sifatnya cuma untuk dilihat orang, tapi hati kita tidak berkenan kepada Allah. Dan saya percaya ini yang sedang Allah bangkitkan pada akhir zaman ini, pelayanan yang radikal. Radikal bukan dalam arti yang negatif, mengangkat senjata, perang bunuh orang. Ingat, musuh kita bukan manusia, musuh kita adalah setan dan iblis. Amin, saudaraku. Jangan seperti kelompok-kelompok ekstrim radikal dari agama-agama tertentu yang mengangkat senjata dan lain sebagainya. Tuhan tidak tertarik dengan itu. Tuhan tertarik kepada revolusi kasih. Tetapi dalam kasih itu pun juga tidak boleh kompromi. Adanya ketegasan, yang benar katakan benar, yang salah katakan salah, kalau hitam hitam, kalau putih putih, jangan dicampur aduk jadi kelabu, harus absolut. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu sakit ya. Kalau orang bicara kebenaran, faktanya, tunjukkan kebenarannya, sakit itu ngelihat kebenaran itu kadang-kadang. Kok gini ya kebenarannya ya? Tapi kalau kita sudah tahu kebenaran, meskipun sakit kita terima, itu yang akan memerdekakan kita semuanya. Dan kelompok Saduki lain lagi, saudaraku. Saduki itu keturunan dari Imam Sadok. Jadi Imam Sadok, imam yang terakhir itu, dalam zaman Yeskiel itu, mempunyai anak-anak. Dan itu akhirnya jadi sekte atau mazhab namanya Saduki. Nah, ini lebih menekankan kepada yang lain lagi. Dia menekankan kepada hal-hal yang duniawi, kepada rasionalisme. Jadi mereka tidak percaya kebangkitan orang mati dibangkitkan, tidak percaya. Mereka ya agama, tapi tak usah yang takayul, yang harus percaya mujizat, tidak percaya mereka nih. Mereka itu beragama tapi duniawi. Kalau sekarang mungkin disebut liberal. Nah, sekarang pun juga ada Saduki modern yang mengatakan bahwa ya percaya Tuhan, tapi mujizat sudah tidak ada, kesembuhan itu tidak berlaku lagi, bahasa lidah itu dari setan, yang ada cuma sop lidah, bahasa lidah nggak ada, dan lain sebagainya. Dan ini yang disebut Saduki ini, aliran liberal yang mengatakan bahwa Markus pasal 16 itu ayat tambahan, itu bukan dalam Alkitab, itu nggak ada mujizat itu. Oh, dunia nggak diciptakan oleh Allah, itu hanya proses sendiri, itu Kejadian 1-10 itu tidak benar. Itu tambahan saja, karangan manusia, bahwa dunia tidak diciptakan. Nah, ini diajarkan di sekolah-sekolah tinggi teologi di Indonesia. Dan kalau mereka yang akan jalan calon pendeta sudah diajarin kayak begini, itu pun sudah sangat buruk. Nah, kalau orang biasa diajarin itu sudah sangat buruk. Apalagi kalau itu calon pendeta diajarin demikian, dan dia akan khotbah yang akan disemburkan dan ditularkan itu roh macam apa, saudaraku? Jemaatnya kan menjadi jemaat yang sangat liberal. Itu sebabnya Tuhan ingin satu pelayanan yang tumbuh, yang secara radikal, seperti Yohanes Pembaptis, yang berani menentang kebusukan, menunjukkan kebenaran secara nyata. Ini penting pada akhir zaman ini. Tell it like it is. Beritakan sesuai dengan apa adanya. Kembali kepada biblical normative Christianity, kekristenan yang normal sesuai dengan apa Alkitab. Biar bukan ide si A, ide si B, ide si C. Kembali ke sini. Radikal artinya kembali kepada fundamental, kembali kepada basic, kembali kepada dasarnya, kembali kepada akarnya. Harus dicabut semuanya. Dan orang-orang Saduki adalah orang-orang yang katanya percaya Tuhan, tapi tidak percaya betul-betul sama Tuhan. Humanistik sekali. Humanistik Christianity, kekristenan tapi tidak percaya mujizat. Saya pernah mendengarkan orang khotbah di Hong Kong, di satu gereja yang saya tidak perlu sebutkan namanya, sudah cari, sudah marahin pendetanya, tidak perlu. Jadi pendetanya khotbah gini, saudara-saudara, waktu Yesus dipermuliakan di atas gunung, itu bukan dipermuliakan karena ada kemuliaan gitu, enggak. Yesus berdiri pada waktu sore, matahari itu bersinar dari barat, sehingga karena bajunya putih dipantulkan dari belakang, terjadi pembiasan. Nah, itu sebabnya ada bayang-bayang dua, bukan Musa sama
sama tuh Elia yang muncul, bukan tuh cuma bayang-bayangannya terpancar. Karena kalau ada pesinar kan terjadi pembiasan. Saya bilang minta ampun, itu orang akan harus dibaptis 75 kali itu. Dan saudaraku, kita perlu kembali kepada basic. Dan di tengah-tengah keadaan yang demikian ini, Allah ingin satu kekristenan yang pintunya cuma satu. Nggak boleh lewat kursus agama, nggak boleh lewat dengan belajar nyanyi, nggak boleh lewat dengan ikut jadi mantunya pendeta, nggak boleh lewat jadi istrinya pendeta, tapi lewat dengan satu pintu yang sempit, yang nggak banyak lewat, tapi yang masuk mendapatkan kehidupan kekal. Yang disebut pintu dan jalan sempit itu adalah pintu pertobatan. Ada pintu yang lebar dan jalan yang lebar, dan banyak orang masuk ke sana, tapi menuju kepada kebinasaan dan maut. Itu artinya ya Kristen, tapi ya saya enggak perlu bertobat, enggak apa-apa. Orang kan menyelinap. Orang kan sudah lama-lamaan masuk ke persekutuan, nggak bertobat, justru bertobat nggak mau, pokoknya ikut aja lama-lama kan menyelesaikan diri. Yang dia senyum, dia ikut senyum, oh saya juga senyum. Ya. Lama angkat tangan, oh dia bisa angkat tangan, angkat tangannya segini, oh segini, angkat tangan ini. Nyanyi lagu-lagu hafal semua lagi, terus dia setengah tutup mata, setengah dibuka. Oh ya Tuhan Yesus, dia sudah 3 bulan, 5 bulan, 10 bulan, setahun, sudah persis seperti kita semua. Padahal dia menyelinap masuk, penyelundup rohani, saudaraku. Tanpa melalui pintu pertobatan, pencuri masuk lewat jendela. Itu sebabnya pada akhir zaman ini Allah akan membangkitkan satu umat yang siap pakai, yang akan menjelaskan bahwa tidak ada jalan lain untuk masuk ke dalam umat yang dipakai Allah dan layak kecuali melalui pintu yang sempit, yang jalannya sempit, yang orang banyak tidak bisa masuk, tapi hanya pas untuk saudara sendiri, supaya saudara melalui pintu itu saudara boleh masuk dalam kehidupan yang kekal. Dan pintu itu disebut pintu pertobatan. Orang Farisi dengan pamer agamanya, orang Saduki pamer dengan pengetahuannya. Yohanes berkata, kamu keturunan luar beludak, kamu munafik, kamu cuma tahu agama tapi kamu tidak pernah bertobat. Bertobat dulu, tunjukkan buah pertobatannya. Dibutuhkan orang-orang yang seperti ini muncul pada akhir zaman ini. Dia adalah seorang yang dibangkitkan Allah melayani, bukan untuk mencari popularitas dirinya sendiri, tapi dia melayani supaya rencana Allah digenapi, supaya hati Tuhan disukakan. Amin, saudaraku. Dan kalau kita konsisten dengan visi itu, kalau kita konsisten dengan pelayanan itu, kalau kita mau tetap demikian, hasilnya luar biasa. Alkitab mengatakan dari seluruh Yudea dan seluruh Yerusalem berduyun-duyun orang datang kepada Tuhan bertobat. Tapi harus melalui pintu pertobatan. Harus ada perubahan secara radikal sampai ke akar-akarnya, dicabut dulu, dibongkar dulu, dihabiskan dulu, baru bisa dibangun. Itu caranya Alkitab, saudaraku. Saya ingin bacakan itu. Tadi malam sudah saya singgung di dalam khotbah saya di kaum sarjana, tapi saya mau bacakan ayat itu. Yeremia pasal 1. Yeremia pasal 1 ayat yang ke 10 dikatakan demikian. Ayat yang ke-9, Yeremia 1 ayat yang ke-9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam saudaraku? Mulutmu. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa, atas kerajaan-kerajaan untuk 1, mencabut, 2, merobohkan, 3, membinasakan, 4, meruntuhkan, 5, membangun, 6, menanam. Lihat, yang 4 untuk menghancurkan, yang kedua baru untuk memperbaiki. Jadi pekerjaannya 2 kali ganda untuk menghancurkannya. Memang lebih mudah, saudaraku, akan lebih sulit membangun kalau belum dihancurkan lebih dulu. Itu sebabnya mencabut sampai ke akar-akarnya yang disebut radikal. Kayak Yesus
Nikodemus datang, dia sebagai pemimpin Yahudi, tukang beragama dan memuji-muji Yesus, dan dia bisa membedakan roh itu si Nikodemus, karena dia tahu engkau guru yang datang daripada Allah, karena muji-muji Allah serta dengan engkau. Yesus nggak pakai kompromi. Terima kasih buat komplimenmu, terima kasih buat pujianmu. Sudah lama nggak ada orang muji saya. Terima kasihlah kamu menguatkan hati saya, Nikodemus. Pulanglah dengan sejahtera. Besok datang lagi ya, puji saya lagi. Enggak, saudaraku. Langsung Nikodemus, Niko, kamu harus lahir baru. Kalau kamu nggak diperanakan lagi, kamu melihat kerajaan surga pun nggak bisa. Kaget dia, Tuhan ini apa-apaan? Nah, itu namanya mencabut sampai ke akar-akarnya. Agamamu doesn't do you any good. Agamamu nggak ada gunanya bagi engkau kalau engkau tidak merendahkan hati dan bertobat di hadapan Allah. Pagi hari ini sudah boleh ikut seminar, hafal ayat dari Kejadian sampai Wahyu, ikut segala KKR yang ada, panitia apapun yang ada di Jakarta ini, dan apapun yang bergerak, engkau bergerak, saudaraku. Tapi kalau engkau belum bertobat dari akar-akarnya, apapun yang kau lakukan selama ini nggak ada gunanya dalam diri saudara. Tapi pagi hari ini kalau engkau dengar suara Tuhan, berarti Tuhan ingin engkau bertobat. Dan kalau Tuhan ingin engkau bertobat, anugerah Allah sudah tersedia bagi saudara. Dan orang hanya bisa bertobat itu karena anugerah Allah sendiri. Pertobatan bukan sesuatu yang bisa engkau lakukan. Pertobatan adalah karunia yang Allah berikan. Dan kalau Allah sedang berikan pada pagi hari ini, jangan disia-siakan. Dan kalau engkau tahu persis dalam dirimu, engkau belum ada pertobatan, lebih baik bertobat. Nikodemus berkata, masakan aku bisa, sudah tua ini. Kamu harus lahir baru oleh air dan roh, baru kamu bisa masuk kerajaan surga. Karena apa yang dilahirkan oleh daging itu daging dan akan binasa, tapi apa yang dilahirkan oleh roh itu roh yang hidup, yang kekal. Saya percaya inilah zamannya, saudaraku, untuk kita diperbaharui benar-benar secara radikal. Kita lihat sejenak, aku Kristen dulu itu cuma ikut-ikutan, aku Kristen dulu atau cuma ngikut aja, cuma terlibat aja, atau benar-benar aku sudah melalui pintu pertobatan itu atau tidak. Kalau kita ingin menjadi umat yang layak, kalau kita ingin jadi umat yang siap pakai, this is step number 1. Ini langkah pertama. Masuki pintu apa? Pertobatan secara radikal, diperbarui oleh Allah. Biarlah kita memulai seminar ini dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Ingat, bukan hanya bertobat, oke, aku bertobat dari menipu, aku bertobat dari berzina, aku bertobat dari mencuri, aku bertobat dari membenci, membunuh, itu seterusnya. Dan kita memang harus bertobat dari itu. Tapi juga aku harus bertobat dari pura-pura rohani. Aku bertobat dari pura-pura beragama. Aku bertobat dari pura-pura melayani. Aku juga harus bertobat melayani dengan setengah-setengah. Aku bertobat juga dari kepada kebaktian yang asal kebiasaan. Kita juga harus bertobat dari kegiatan agamawi kita. Ngerti saudaraku? Itu yang lebih penting dan lebih sukar. Karena kita pikir itu baik, dan baik itu belum tentu benar. Yang Tuhan inginkan bukan baiknya, tapi benarnya. Yang Tuhan pentingkan bukan enaknya, tapi benarnya, saudaraku. Hidup Kristen bukan cari enak, cari benarnya. Ya, dari kekristenan bukan soal masalah benar dan salah, tapi soal masalah hidup atau mati. Punya anak Allah, punya hidup. Tidak punya anak Allah, mati. Ini radikal. Jadi pada saat ini sakit. Kebenaran itu sakit, tapi kebenaran itu memerdekakan kita semuanya. Dan saya percaya pagi hari ini kita akan diliberasi, dibebaskan oleh Tuhan. Dan kita bisa memasuki rencananya. Sore nanti kita akan KKR, hati nggak ada tuduhan lagi. Sudah bisa melayani jiwa-jiwa yang ada. Karena hatimu nggak ada tuduhan lagi. Engkau tahu engkau sudah melalui pintu yang sempit yang pertobatan itu. Engkau tahu motifmu benar, dengan tulus ingin melayani Allah. Dan saya ingin beritahu, Allah akan jauh lebih besar lagi bekerja melalui orang-orang yang telah disiapkan seperti itu. Mari kita bangkit berdiri menghampiri Dia saat ini. Jesus. Haleluya. Haleluya. Jesus. Kuralaba shandaralaba shikaya naralaba ralaba. Asih. Kuralaba shindiralaba sidikaya ralaba. Haleluya, haleluya. Haleluya, semua berdoa hampiri Dia. Mulai berdoa, oh Tuhan, aku mau mulai pertobatan ini saat ini.
Aku mau mulai masuki pintu pertobatan dengan sungguh-sungguh. Oh Tuhan, jangan sampai ada di antara kami yang coba menyelinap masuk, tidak melewati pintu, coba belajar kebiasaan-kebiasaan persekutuan doa, kebiasaan Kristen, tapi tanpa sungguh-sungguh masuki pintu pertobatan. Bapa, adakan pembaruan secara radikal. Bangkitkan kami seperti Yohanes Pembaptis yang menyediakan jalan bagi Tuhan, dan hati kami adalah jalan yang perlu diratakan, sehingga Allah boleh melawat kami dengan kemuliaan dan kedahsyatan sendiri. Haleluya. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku, Tuhan dan Rajaku. Dengan segenap hati dan dengan segenap jiwaku, akal budi, ku cinta Kau. Di tengah-tengah kesunyian, di tengah-tengah kesenjangan rohani yang ada pada waktu itu, Allah bangkitkan satu sosok baru, Yohanes Pembaptis, yang secara radikal memperbaharui umatnya. Allah memecahkan kesunyian dengan membawa pembaruan besar-besaran. Saya percaya pada akhir zaman, di tengah-tengah kegiatan banyak rohani tapi menimbulkan banyak kebingungan, kekacauan, orang tidak tahu arah tujuannya, hanya penuh dengan kegiatan yang begitu banyak, seperti orang Israel yang 40 tahun di padang belantara berputar-putar tapi tidak pernah membawanya kepada kelimpahan. Saya percaya di dalam kebingungan Tuhan akan memecahkannya dengan membangkitkan satu umat yang layak di hadapan Dia. Umat yang hanya tahu menyenangkan hati Tuhan, umat yang hanya tahu kehendak Allah, umat yang hanya senang melayani Dia, umat yang tahu isi hati Allah, umat yang mau dikerjakan, dibentuk, diproses oleh Allah, umat yang tidak hanya memiliki Tuhan tapi mau dimiliki Tuhan, tidak hanya yang kenal Tuhan tapi yang mengenal, yang dikenal oleh Tuhan, dan yang tidak menyebut nama Tuhan dengan sia-siapa, tapi juga yang menjauhkan diri dari segala kejahatan. Bapa, kuduskan kami, layakkan kami pada pagi hari ini ya Bapa. Oh Bapa, kami ingin ada pembaharuan total dalam diri kami masing-masing. Roh-roh agamawi, roh kepalsuan, roh Farisi, roh Saduki, roh kegiatan agamawi yang tidak membuahkan pertobatan, aku patahkan, aku hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Roh kepalsuan dan kegiatan agamawi tapi tidak ada pembaruan dalam karakter kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami ingin umat-Mu dilepaskan, dan hamba berdoa karunia pertobatan, roh pertobatan boleh datang kepada kami, boleh sungguh-sungguh menghampiri kami, dan kami diperbarui secara radikal, cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan, sehingga kami bukan menjadi orang Kristen yang latah, yang mengucapkan banyak kalimat-kalimat agama, tetapi hati kami sebenarnya tidak dimiliki oleh Kristus. Mari Tuhan, adakan restorasi dalam diri kami, adakan dobrakan rohani dalam diri kami ya Tuhan, adakan satu perubahan yang radikal dalam diri kami masing-masing ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kebangkitan rohani di sore, supaya Tuhan melawat, Tuhan bekerja, Tuhan berbarui. Oh Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, tanda ajaib, kesembuhan, pekerjaan Roh Kudus yang dahsyat. Kirimkan jiwa-jiwa yang datang. Selebaran yang telah disebar Tuhan urapi untuk berbicara dalam hati mereka. Koran yang telah disebarkan juga biar Tuhan urapi untuk bicara dalam hati mereka. Dan orang-orang yang telah membacanya, Engkau tarik hatinya. Dan segala hal yang menghalangi mereka datang, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Lepaskan. Saya perintahkan kepada utara untuk melepaskan, selatan untuk jangan menahan, timur dan barat untuk jangan membelenggu, untuk umat Allah dibebaskan dan datang berduyun-duyun dan ditobatkan, diperbarui, karena kami tahu ini akhir zaman di mana Allah melawat umatnya ya Tuhan. Kami ingin kebangkitan rohani yang berkualitas, kebangkitan rohani yang bermutu, kebangkitan rohani yang ada buah yang tetap sampai selama-lamanya.
Terus berdoa dalam roh, bebaskan rohmu, mulai masuk di dalam alam hadirat Allah. Kalau ada orang-orang di sini yang perlu bertobat, angkat tangan saja, yang perlu bertobat. Saya perlu bertobat pagi hari ini. Saya mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Tak usah maju ke depan karena ini seminar. Engkau ada di mana tempatmu masing-masing. Tapi katakan, aku mau bertobat kepadamu. Tuhan, Engkau melihat mereka yang angkat tangan saat ini, Bapak. Sekarang Bapak berdoa untuk mereka yang angkat tangan, yang ingin ada satu pertobatan yang dengan sungguh-sungguh. Pertobatan yang sungguh-sungguh ialah pertobatan yang tidak lagi mementingkan diri sendiri, yang tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi hidup untuk Tuhan, hidup untuk rencana Allah, hidup untuk maksud Tuhan. Engkau akan bangkitkan satu umat yang bukan hanya mencari kepuasan diri sendiri, satu umat yang tidak hanya ingin dimanja oleh Tuhan, tapi satu umat yang rela mempersembahkan segala-galanya untuk dunia ini dipenuhi dengan kemuliaan Allah, untuk semua bangsa mendengar Injil Yesus Kristus. Bapa, lengkapi kami, pakai kami, layakkan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk mereka yang angkat tangan ini, meteraikan mereka dengan meterai Allah. Tuhan mengenal